kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Tuhan Yesus, kami kembali datang untuk mendengar tuntunan-Mu, suara-Mu melalui firman-Mu. Firman-Mu tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Firman-Mu memberi hidup kepada kami. Sebab itu,
Biarlah semua yang mendengar hari ini, mereka mendengarkan firman yang daripadamu, yaitu Engkau sendiri, yang berkuasa mengubah hidup kami. Berbicara, Aba, kami akan menerima apa yang dunia tidak bisa berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara, kita masuk dalam satu momen bukan hanya bersejarah, tapi memang penting. Satu kenyataan yang jadi sejarah, tetapi dia punya dampak kekal buat kita. Kita mengingati, merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Artinya, dia sudah jalankan seluruh misinya, sudah selesai, dia sudah berkata, perkataan terakhir dia disalib, it is finished. Dan setelah dia melengkapi semua mereka, dia melengkapi pesannya, dan dia mempersiapkan mereka untuk hal-hal yang baru yang dia janjikan setelah dia naik. Nah sekarang kita memperingati kenaikannya. Lalu saya coba merenungkan itu, lalu dalam satu pertanyaan yang ini jadi pertanyaan umum gitu. Mengapa setelah Yesus mati dan bangkit, dia harus menunggu selama 40 hari? Kenapa nggak cukup 3 hari? Kenapa nggak 1 minggu setelah itu? Kenapa harus 40 hari gitu? Di saat semua murid hanya terlarut dalam rasa kehilangan dan lupa akan pesan-pesan dia tentang kebangkitan yang dia sudah beritahu sebelum dia mati bahkan. Yesus berulang-ulang kali menampakkan dirinya kepada mereka. Nah, saya mau ambil waktu untuk apa sih 40 hari ini? Kenapa? Apa pentingnya buat kita? Ya. Saya mulai dengan dia datang kepada para wanita atau perempuan yang datang dengan rempah-rempah. Itu. Dia datangi mereka, tanda bahwa mereka sedang, waktu mereka meminyaki dia, meminyaki mayatnya, Yesus datangi mereka, lalu menunjukkan kubur yang kosong itu. Hanya dengan menunjukkan itu mempunyai kesan panjang, dalam, pasti mereka terkagum, heran, dan mengingat kembali. Benar, dia pernah katakan ini sebelum dia mati. Lalu dia datang lagi kepada kedua murid yang berjalan ke Emmaus. Murid yang ikut dia selama 3 tahun lebih. Tapi dalam perjalanan itu, dia cuma mendengar cerita yang muram. Kenapa ya Tuhan bisa mati? Gitu. Lalu, dia mendengar mereka cerita. Dirajam, dihukum secara kejam, gitu. Lalu apa yang terjadi? Yesus berdialog dengan mereka. Dia menceritakan, menunjukkan tulisan-tulisan dalam kitab suci. Mulai dari Musa sampai ke para nabi yang bernubuat tentang dia, tentang mati dan kebangkitannya. Dari situ kalau saudara belum tahu, lahirlah lagu-lagu himne Tinggal Sertaku, Kawan yang Kudus. Itu diambil dari cerita 2 orang yang berjalan ke Emmaus itu. Lalu kepada para murid yang bersembunyi, menguncikan dirinya dalam kamar, ketakutan ya. Yesus menghadirkan dirinya di tengah-tengah mereka. Dia seperti dia tembus tembok begitu. Dia hadir dengan mereka, lalu dia berkata, damai sejahtera menyertai kamu. Saudara, itu kayak menghapus seluruh
rasa kacau, rasa tidak menentu, ketakutan dan semuanya gitu. Datang lagi seorang yang bernama Thomas yang ketinggalan berita gitu. Lalu dia ngotot dengan teman-temannya bahwa saya hanya mau percaya kalau saya bisa melihat bekas paku dan luka di badannya gitu. Lalu Yesus juga mendatangi dia, mempersilahkan dia melakukan, mencucukkan jarinya, dia menunjukkan bekas lukanya kepada Thomas. Luar biasa. Yang indah kalau saudara suka mengamati, Yesus gak mencela mereka, Yesus gak interogasi mereka, ya. Yesus gak bertanya tentang apa yang sedang mereka lakukan. Kenapa gak ada yang mengingat cerita saya, kira-kira begitu. Tapi Yesus mengundang dia, mereka mengundang semua yang dia datangin itu untuk melihat buktinya tentang apa yang dia sudah sampaikan sebelumnya. Nah, selama 40 hari, berulang kali Yesus terus-menerus datang kepada mereka. Jika peristiwa Pentakosta menunjukkan tentang Allah yang mengundang kita untuk menjadi bagian dari kuasanya, itu peristiwa Pentakosta, maka peristiwa kenaikan justru menunjukkan tentang Allah yang bersukarela menjadi bagian dari ketidakmampuan manusia, keterbatasan perasaan manusia. Dia menunjukkan kesiapan untuk menerima keterbatasan kita. Sebelum dia naik, dia sepenuhnya berurusan dengan berbagai seluk-beluk kecenderungan manusia. Jadi dia nggak langsung naik. Oh, itu sebabnya dibutuhkan 40 hari. Bukan dengan tuntutan atau celaan, tapi dengan pengertian dan kepedulian. Allah mengerti, Allah peduli. Markus 16 ayat yang ke-17, sebelum dia naik, di situ murid-murid yang mungkin penuh dengan pertanyaan, perasaan yang kacau, mereka sedang duduk. Kemudian dia datang. Dia sampaikan pesan ini. Saya bacakan ayat 17 sampai 20. Dia bilang, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Jadi saudara lihat, ini bukan janji hanya untuk para pendeta atau yang bilang hamba Tuhan. Tapi ini janji bagi semua orang percaya. Tanda-tanda ini dikatakan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang-orang sakit. Dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ini perkataan dia terakhir sebelum dia terangkat. Dia lepaskan satu pernyataan yang penuh otoritas, penuh kuasa untuk semua yang percaya. Tanda-tanda ini akan menyertai kamu. Ada beberapa hal di sini yang saya mau bagikan buat saudara. Yang pertama, dengan peristiwa ini, dengan apa yang Yesus sudah buat. Pertama,
kita sekarang yang percaya kepada Dia, kita perlu terus-menerus mengingatkan diri kita bahwa Tuhan sanggup. Dia sudah mati, Dia bangkit, dan sebelum Dia naik, Dia kasih tahu tadi, ini tanda-tanda buat kamu yang percaya. Saudara, sampai kematian pun kita bisa atasi. Dalam kalimat tadi, membangkitkan orang mati. Nah, di situ makanya kita perlu terus-menerus mengingatkan diri kita dulu yang percaya ini, yang mengaku percaya bahwa Tuhan sanggup. Tuhan bisa tolong kita menghadapi raksasa problema kita. Bisa spontan, bisa seketika. Tapi nggak cuma itu. Yang saya membaca dan mempelajarinya, Yesus lebih banyak membawa kita menghadapi semua masalah ini lewat yang namanya proses. Kenapa proses? Karena dalam proses pembelajaran berlangsung. Di situ kita akan belajar, di situ kita akan merasakan, sampai kita akan mengakui. Dan itu membuat kita tidak goyang menghadapi apapun di depan. Kehendak Tuhan tidak selalu mulus. Itu membuat kita juga tidak tertipu dengan keadaan. Gitu. Bahkan yang mulus juga belum tentu kehendak Tuhan. Jadi kalau saudara merasa jalannya mulus, jangan selalu bilang, kehendak Tuhan tidak selalu mulus. Tapi Tuhan yang saya bilang tadi, Dia tidak pernah gagal. Kisah Rasul 16 ayat yang ke-6. Mereka melintasi tanah Firgia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Kalau kita pikir, apa salahnya kita mau pergi beritakan Injil? Tapi lihat, Roh Kudus bisa mencegah. Ada satu hal, ada alasan yang kita tidak tahu, yang Roh Kudus tahu. Kadang-kadang saudara bertanya, saya sudah berdoa, kenapa jawabannya lain? Nah, saya mau kasih tahu, ada saudara nggak tahu yang Roh Kudus tahu. Makanya tadi saya bilang, tidak selalu mulus. Tidak selalu mulus. Ya, luar biasa. Ayat yang ke-7, setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Nah, mereka coba lagi ke wilayah yang lain. Lihat jawabannya, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Nah, ini yang saya maksud tadi. Kadang-kadang saudara sedang jalani satu usaha, satu upaya apapun. Saya mau bilang, saudara berdoa. Tapi itu dia, jawaban Tuhan tidak selalu mulus. Sebab yang mulus belum tentu dari Tuhan. Kira-kira itu yang bisa menuntun kita. Yesaya 46 ayat 4. Ini meneguhkan apa yang saya bilang tadi. Tuhan sanggup. Ini janji Dia. Bahkan ini satu pernyataan sebelum Yesus ada. Nabi besar Yesaya ini sudah menubuatkan ini. Dikatakan ayat 4. Sampai masa tuamu, aku tetap Dia. Ini tentang Tuhan. Sampai masa tuamu, aku tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Lihat itu. Itu janji Dia. Itu pribadinya. Itu sikap Dia terhadap kita. Hal yang kedua yang saya mau bagi buat saudara. Dikatakan, mari kita selalu menaruh Tuhan di hadapan kita. Sebelum yang lain-lain. Tuhan di hadapan kita. Artinya menaruh fokus kita kepada Dia. Lebih besar daripada raksasa persoalanmu. Mungkin kita
Kalau kita lihat ke persoalan, kita lihat persoalannya besar. Tapi kalau kita melihat kepada Yesus, kita akan melihat Yesus yang lebih besar. Satu mazmur dari orang yang mengalami persoalan. Bukan hanya saudara. Mazmurnya berbunyi begini. Mazmur 16 ayat yang ke-8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Jadi bukan sesekali. Senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Saya kagum dengan satu pernyataan ini. Ini hasil dari satu pengalaman jumpa, hasil dari hubungan dan wahyu yang diterima, melahirkan pernyataan seperti ini. Saudara, apa artinya di sebelah kanan? Bagaimana si pemazmur bisa bilang itu? Sebelah kanan dalam budaya perjanjian lama artinya posisi yang dihargai. Itu sebelah kanan. Yang dihormati. Kalau saudara dipersilakan duduk di sebelah kanan seorang raja, seorang pemimpin, berarti saudara ditaruh di posisi yang dihormati, yang dihargai. Bahkan itu dibilang posisi keintiman. Nah, ini Tuhan yang menempatkan saudara di sebelah kanannya. Nah, dalam perjanjian baru, di sebelah kanan artinya sama dengan Yesus. Karena Yesus duduk di sebelah kanan Bapa di sorga. Waktu dia naik. Lihat itu, sama. Kita ada di dalam dia sebagai orang percaya. Galatia 2 ayat yang ke-20. Kita disalibkan bersama dengan Kristus. Dan bukan lagi kita yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Jadi tadi saya pakai kata ini terus menerus menaruh, ini artinya selalu melihat bahwa kamu di dalam Kristus. Kita penuh kekurangan, kita penuh banyak hal yang seakan-akan ini nggak memenuhi syarat ini. Tapi saudara perlu taruh pikiran dengan satu fakta firman Allah yang menyatakan Yesus mati buat kamu. Dia sudah menanggung kamu. Dan apa hasil dari kematiannya? Apa akibat atau apa kelanjutan dari kematian dia? Dari penebusannya. Kamu sama dengan Kristus. Ya, gitu. Bukan lagi kamu yang hidup. Tapi Kristus yang hidup di dalam kamu. Belum selesai saudara. Dalam Mazmur tadi. Ayat yang ke-9 melengkapinya. Ya. Bahwa sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Jadi di tengah semua yang goncang ini yang kita perlu jaga fokus kita sehingga kita bisa sehati dengan pemazmur dan kita bisa bilang hatiku bersuka cita. Jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Saudara bisa diskusi ini dengan kelompok kecil kamu. Ada banyak hal yang kamu akan terima diwahyukan oleh Roh Kudus. Satu poin lagi kita lihat. Dalam menjalani proses, jangan berhenti mengatakan bahwa Tuhan sanggup. Jangan berhenti mengatakan itu. Kenapa? Di sanalah iman tumbuh. Lagi, pernyataan pemazmur. Mazmur 3 ayat yang kedua. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Itu fakta, bukan? Sudah lihat? Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Lalu ada Sela. Sela itu diam. Nah, disitulah saya pakai ungkapan ini.
terjadi dialog batin antara kita dengan Tuhan. Jadi setelah dia mengatakan isi hatinya kepada Tuhan, dia sela. Lalu ayat 4, sudah lihat perubahannya? Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Jadi pemazmur ini tidak mulus seperti kita. Kita percaya perjalanan kita tidak mulus. Tapi fokusnya tidak berubah. Nah, itu yang membuat kita keluar dari semua rintangan. Bukan kita tidak ngalamin, kita melewatinya oleh kasih karunia. Satu poin lagi. Penuhi mulut kita dengan syukur, dengan pujian. Jangan bersungut, jangan mengeluh. Tapi penuhi mulut kita dengan pujian. Alasan terkuat adalah pekerjaan Yesus yang membuat kita bernyanyi. Bukan kita. Kita diingatkan akan kasih-Nya. Kita diingatkan bahwa Tuhan sanggup. Ayat terakhir saya ambil dari Efesus 2 ayat 4 dan 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Ya, bukan pas-pasan, bukan sekedar ada kaya akan rahmat. Oleh kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Jadi dia limpahkan kepada kita. Ayat 5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Kata telah itu bukan berarti perlu ada usaha lain lagi. Sudah, telah. Itu 2000 tahun lalu dia buat itu buat saudara dan saya. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Paulus melengkapi ini. Lalu dia tutup dengan kalimat ini. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Apa arti kasih karunia? Kasih karunia salah satu arti menerjemahkan adalah kemampuan Allah. Makanya tadi saya bilang dia mampu. Kasih karunia itu kemampuan Allah. Saudara butuh kemampuan Allah untuk membuat saudara bisa melewati semua tantangan yang ada di depan. Itu yang saya bilang kasih karunia. Selamat menjalani hidup ini. Jangan takut. Tuhan mampu. Fokus kita selalu kepada Dia yang sudah bangkit, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba sudah berhenti berbicara. Tapi Tuhan tidak berhenti berbicara untuk kita. Dengan cara yang kita bisa mengerti. Bapa, semua sudah Engkau berikan. Kami butuh kemampuan ilahi untuk bisa menerima janji-Mu itu jadi nyata di dalam hidup kami. Untuk bukan hanya mendengar, tapi memasukkan itu supaya itu menjadi kenyataan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.